Oke guys, kembali lagi bersama Mimin Inisial Y di channel kesayangan Anda, Super Gabut Movie. Kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Kung Fu Hustle yang diperankan oleh Stephen Chow sebagai Sing, Lam Chi Chung sebagai Gembul, Yuen Wah sebagai Bapak Kos, Yuen Hiu sebagai Ibu Kos, Danny Chan kakek Sung, dan Liu Xiulung sebagai kakek Des. Film ini bergenre komedi action guys. Film yang disutradarai oleh Stephen Chow sendiri, rilis pada tanggal 23 Desember 2004 di Cina. Yuk, kita simak baik-baik filmnya ya guys. It is obvious. I am the chosen one. Scan berawal dari pemukiman kumuh yang bernama Komplek Babi. Di kehidupan Komplek Babi berjalan dengan tenang dan aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Di sela-sela aktivitas mereka terlihat pemuda yang sedang mandi. Tiba-tiba, air yang digunakan mati dan kemudian si pemuda tersebut protes kepada ibu kos. Tanya si pemuda, "Hei ibu kos, kenapa airnya mati?" Lantas ibu kos menghampiri pemuda tersebut sembari berkata, "Itu bukan urusanmu." Ternyata beberapa dari penghuni kos belum membayar sewa bulanan tempat kos tersebut, sambil berteriak dengan nada marah-marah. Tak selang lama, tiba-tiba terlihat dua orang pemuda dengan gagah perkasa yang bernama Sing dan si Gembul datang memasuki Komplek Babi. Dengan niatan ingin memangkas rambut, lalu setelah rekan Sing yang mengaku sebagai bos geng kapak telah dicukur rapi, dengan beraninya meminta ganti rugi telah mencukur rambut rekannya yang terlalu rapi. Kemudian tukang cukur mengadu ke ibu kos tentang pemerasan yang dialaminya. Terjadilah baku hantam antara ibu kos dengan Sing. Sambil dipukuli dengan sandal oleh ibu kos, Sing bilang kalau dia ini anggota geng kapak. Tidak peduli dengan perkataan Sing, ibu kos terus memukulinya. Saat posisinya sedang terancam, kemudian Sing bilang ke ibu kos bahwa dia akan meminta bantuan. Kemudian Sing melempar petasan sambil berkata, "Aku akan memanggil pasukanku." Sing melempar petasan yang dia nyalakan tadi ke arah belakang. Sambil berjalan ke arah luar komplek, tiba-tiba geng kapak datang dengan salah satu pimpinannya yang mengenakan topi. Di situ pria tersebut bertanya kepada Sing, "Siapa yang melempar petasan?" Sing menjawab, "Aku salah satu anggotamu, kakak." Langsung saja Sing menunjuk ke arah ibu kos. Lalu Sing dan anggotanya menghampiri mereka. Di situ ibu kos agak kaget dengan lambang tato kapak di dada salah satu pimpinan mereka. Ketika ibu kos dipanggil oleh pimpinan geng kapak, seketika ia lari ke dalam kosnya dan bersembunyi. Kemudian si bos mendekati si tukang cukur, dan si tukang cukur ini berkata kalau aku tidak takut padamu. Saat ingin melanjutkan kata-katanya, si bos dari geng kapak mengeluarkan senjata andalannya pada saat hendak menebas leher tukang cukur. Tanpa disadari, si bos geng kapak sudah terpental dan berada di keranjang sampah. Sontak, anak buah dari bos terheran-heran. Lalu si bos menyuruh anak buahnya untuk memanggil bala bantuan dengan menyalakan kembang api sebagai tanda bahwa mereka dalam bahaya. Seketika Komplek Babi sudah dipenuhi pasukan geng kapak dan menyandera penghuni kos. Pada saat si bos besar dari geng kapak menanyakan siapa pelakunya, dan di situ salah satu geng kapak menyiram bahan bakar ke tawanan yang mereka sandera. Pada saat yang tak diduga, terdapat seorang yang mengakui perbuatannya. Sontak geng kapak menyerang pemuda tersebut. Satu persatu kawanan geng kapak dapat dikalahkan. Kemudian ada seseorang yang melihat temannya dalam keadaan terdesak, lantas ia membantu pemuda tersebut. Di saat situasi yang mulai tidak kondusif, tiba-tiba saja salah satu tawanan yang disandera membantu pemuda tersebut sambil membawa gelang besi di tangannya. Satu persatu anggota geng kapak mereka hajar dengan kekuatan mereka.
Melihat situasi dan anggota mereka yang semakin tumbang satu persatu, anggota geng kapak yang lainnya membuka bagasi mobil dan mengambil senapan yang ada di dalam kotak bagasi tersebut. Melihat hal ini, salah satu tawanan lainnya mulai mengambil senjata tongkat yang ia miliki dan menyerang mereka yang hendak menembak senapan ke arahnya. Kemudian dia habisi menggunakan tongkat satu persatu hingga membuat geng kapak mundur dan lari meninggalkan komplek babi. Merasa terhina dan tak terima kekalahannya, Kakak Sum menyandera dua pemuda, Sing dan si Gembul, yang mengaku sebagai anggota geng kapak. Saat hendak dieksekusi, Sing dengan cerdiknya mampu melepas gembok yang membelenggu tangannya. Melihat hal tersebut, asisten Kakak Sum sempat kaget dan memberi penawaran kepada Sing apabila mampu melepas gembok dengan peniti dalam waktu 3 detik, mereka akan dibebaskan. Saat sudah dibebaskan, Sing memohon kepada Kakak Sum untuk bergabung pada anggota geng kapak. Nah, setelah menghirup udara bebas, Sing dan Gembul melihat keramaian kota dan kesenangan menjadi anggota geng kapak. Supaya bisa masuk menjadi salah satu anggotanya, di situ tampak salah satu penghuni rusun komplek babi melihat ke arahnya sambil masuk bis. Lalu Sing berkata kepadanya dan ingin membunuh wanita gemuk, yaitu si ibu kos dan penghuni komplek babi lainnya. Tapi si Gembul mengingatkan kepada Sing bahwa mereka memiliki kungfu yang hebat. Merasa diremehkan dengan si Gembul, di situ Sing bilang kepada Gembul kalau dirinya dulu pernah belajar kungfu. Keesokan harinya, Sing dan Gembul berniat untuk membalas dendam kepada ibu kos. Melihat ibu kos yang sedang lengah dari kejauhan, Sing melempar pisau yang ia bawa ke arah ibu kos. Ketika hendak melempar pisau tersebut, pisau mengenai tembok yang berada di atas depannya dan memantul mengenai bahu sebelah kiri. Kemudian, Sing menyuruh Gembul untuk melempar pisau kedua yang Gembul bawa. Langsung saja, Gembul melempar pisau tersebut dengan tangan kiri dan mengenai bahu kanan Sing. Melihat hal ini, Sing bilang kepada Gembul untuk lebih mendekat saat melempar dan membidik dengan benar. Dan Gembul mengambil pisau ketiga, kemudian melemparkannya. Tanpa dia sadari, pisau tersebut menancap di lengan kanan Sing, dan si Gembul hanya melempar gagang pisau ke arah ibu kos. Sontak ibu kos pun melihat mereka berdua, dan si Gembul pun kaget. Refleks sambil mengambil kotak yang berisi ular yang akan dia lempar ke arah ibu kos. Ternyata, ular-ular tersebut jatuh menimpa Sing dan malah menambah masalah. Ibu kos mengejar Sing dan terjadilah kejar-kejaran layaknya seorang pembalap Ferrari yang berada di arena balap, dan kemudian road race dimenangkan oleh Sing sebagai juara pertama dan si ibu kos sebagai juara bertahan. Di sisi lain, geng kapak yang merasa terhina akan kekalahannya terhadap komplek babi, lantas mereka menyewa ahli bela diri profesional untuk menghabisi orang-orang yang berada di komplek babi. Pada malam hari yang damai di komplek babi, Koli memutuskan untuk meninggalkan komplek babi. Saat perjalanan, dia dihadang oleh pemusik jalanan